Selamat pagi anak-anakku semua yang ada di rumah. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, pada pagi hari ini kita masih belajar dengan jarak jauh. Kalian di rumah, di guru atau di sekolah. Tapi walaupun demikian, kalian harus tetap semangat dan jangan tinggalkan protokol kesehatan untuk menjaga kesehatan kita, menjaga kesehatan keluarga kita, yaitu dengan tetap cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, pakai masker kalau kita sedang kegiatan di luar rumah, dan jangan lupa jaga jarak antara satu dengan yang lain. Itu sangat penting anak-anak untuk menjaga kesehatan kita bersama. Semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita nantinya bisa belajar bersama-sama dalam satu ruang kelas sehingga kita akan nyaman. Tetap semangat anak-anak ya, semangat. Bismillahirrahmanirrahim ya begitu anak-anak ya. Nah anak-anak, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan hewan. Kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang perkembangbiakan tumbuhan, sekarang kita ganti ke perkembangbiakan hewan. Di mana perkembangbiakan hewan itu sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu perkembangbiakan secara generatif dan perkembangbiakan secara vegetatif. Nah, ini kita bahas yang pertama, yaitu tentang perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif yaitu perkembangbiakan melalui proses perkawinan dan dibedakan menjadi tiga, yaitu ovipar, artinya perkembangbiakan dengan cara bertelur. Yang kedua, vivipar adalah perkembangbiakan dengan cara beranak. Sedangkan yang ketiga yaitu ovovivipar adalah perkembangbiakan dengan cara bertelur melahirkan. Jadi ada tiga macam perkembangbiakan secara generatif. Sedangkan perkembangbiakan secara generatif yang ovipar itu mempunyai ciri-ciri. Cirinya apa? Yang pertama, tidak mempunyai daun telinga. Jadi tidak ada daun telinganya. Tidak memiliki kelenjar susu dan tidak menyusui anaknya. Itu adalah ciri dari perkembangbiakan secara ovipar. Contohnya salah satunya adalah ayam, terus kemudian katak. Itu adalah cara berkembangbiak secara ovipar. Kita lanjutkan berikutnya, yaitu perkembangbiakan dengan cara vivipar. Perkembangbiakan dengan vivipar ini adalah perkembangbiakan dengan cara melahirkan. Sedangkan perkembangbiakan ini mempunyai ciri-ciri, diantaranya memiliki puting susu, terus kemudian memiliki daun telinga, jadi ada daun telinganya. Penutup tubuh hewan vivipar itu adalah rambut, jadi seluruh tubuhnya itu ditumbuhi oleh rambut. Misalnya ini kambing, ini juga ditumbuhi oleh rambut pada seluruh tubuhnya. Hewan-hewan vivipar biasanya adalah kelompok dari hewan mamalia. Hewan mamalia itu apa? Hewan yang menyusui anaknya. Itu yang disebut dengan hewan mamalia. Berikutnya ini adalah hewan ovovivipar, yaitu hewan yang berkembangbiak dengan cara bertelur melahirkan. Nah, cirinya bagaimana? Pada embrionya itu berkembang dan tumbuh di dalam telur induk. Jadi tumbuh di dalam telur. Tetapi telur itu masih disimpan di dalam tubuh induknya. Kemudian setelah cukup umur, telur tersebut akan menetas, baru keluar anaknya. Itu yang disebut dengan ovovivipar. Gini anak-anak, hewan itu sebenarnya bertelur, tetapi telur itu masih tersimpan di rahim induknya. Jadi nanti kalau misalnya dirasa telur itu embrio itu sudah cukup umur, maka dia akan
keluar bersamaan dengan cangkangnya. Kalau anak-anak tahu, mungkin kalau ayam itu ada yang di rami induknya, karena dia berkembang biak dengan ovipar, ayam itu cangkangnya kelihatan keluar. Demikian juga dengan ovovivipar, cangkangnya ikut keluar bersama-sama dengan embrionya atau bayi dari hewan ovovivipar itu sendiri. Nah, kemudian contohnya dari hewan ovovivipar ini adalah ikan pari. Nah, ini adalah ikan pari atau yang sering disebut dengan ikan iwak P. Neng Jawa kita biasanya orang tua larang iwak P. Itu adalah ikan pari yang berkembang biak dengan ovovivipar. Dan juga hiu. Nah, hiu ini juga berkembang biak dengan ovovivipar. Selain ikan pari, ikan hiu itu ada lagi, yaitu beberapa jenis kadal dan beberapa jenis hewan itu berkembang biak dengan ovovivipar. Selanjutnya, karena kita tadi sudah mempelajari tentang perkembangbiakan secara generatif, kita lanjutkan pada perkembangbiakan secara vegetatif, yaitu perkembangbiakan yang menggunakan bagian dari tubuh hewan itu sendiri. Artinya di sini tidak melalui peristiwa perkawinan. Jadi tidak melalui peristiwa perkawinan, artinya tidak perlu adanya induk jantan, tidak perlu adanya induk betina. Jadi dari satu hewan ini bisa berkembang biak sendiri, itu yang disebut dengan perkembangbiakan vegetatif. Mengapa demikian? Karena merupakan hewan tingkat rendah, struktur tubuhnya itu tidak sempurna. Nah, yang berkembang biak secara vegetatif apa? Nah, perkembangbiakan vegetatif itu sendiri juga dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu adalah tunas. Nah, ini tunas. Apa saja tuh yang berkembang biak dengan tunas? Contohnya itu adalah hidra. Di sini ini adalah induk hidra. Kemudian di sebelahnya ini induk hidra yang sudah ada sedikit dari bagian tunas. Kemudian di sini ini tunas itu sudah agak besar, sudah membesar. Yang berikutnya tunas itu lepas. Kalau tunas itu sudah lepas, berarti tunas itu sudah bisa untuk berdiri sendiri. Selain hidra yang berkembang biak dengan tunas, itu contoh lainnya yaitu anemon laut. Nah, sungguh indah anak-anak. Ini di dasar laut, pemandangannya sungguh indah ya. Ada hewan yang warnanya seperti ini yang disebut dengan anemon laut, berkembang biak dengan tunas. Berikutnya, perkembangbiakan secara vegetatif itu adalah membelah diri. Amuba ini berkembang biak dengan membelah diri. Awalnya ini di sini ada inti sel, terus kemudian ada dinding sel, ada cairan sel. Nah, dari inti sel ini dibantu dengan dinding sel dan cairan sel, ini nanti akhirnya akan membesar, ini menjadi lebih besar lagi, akhirnya akan masing-masing menjadi individu yang baru. Ini yang disebut dengan membelah diri. Berikutnya itu adalah yang ketiga, perkembangbiakan secara vegetatif. Yang ketiga itu adalah fragmentasi, di mana pada fragmentasi ini terjadi pada cacing pipih atau planaria. Jadi cacing pipih disebut juga planaria, itu berkembang biak dengan fragmentasi. Itu bisa ke bawah, atau bisa membelah ke samping seperti ini. Jadi di satu ini iso uga pecah dari ini, membelah jadi 2 ini. Ini adalah contoh perkembangbiakan secara fragmentasi. Nah, ini adalah penjelasan Bunda tentang perkembangbiakan hewan. Ya anak-anak ya, anak-anak kamu bisa memperbanyak
pengetahuan kalian itu dengan cara membaca dari buku yang ada kaitannya dengan perkembangbiakan hewan, atau anak-anak bisa mencari di internet. Jadi kalau browsing internet, anak-anak jangan mencari hal-hal yang tidak perlu, tapi kamu cari yang ada kaitannya dengan pengetahuan, terutama karena kamu masih anak sekolah dan sekolahmu masih sekolah dasar, tapi kamu sudah kelas 6, sedangkan kelas 6 itu sendiri bebannya lebih berat, maka anak-anak harus banyak mencari pengetahuan sendiri, bisa dari buku, bisa dari internet. Ya anak-anak ya. Nah, itu yang bisa Bunda sampaikan pada pagi hari ini. Ada yang ingin bertanya, nanti bisa kamu tanyakan lewat grup WA yang sudah kita buat. Itu anak-anak yang bisa Bunda sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita semua selalu berada dalam keadaan sehat, baik itu kalian sendiri, orang tua, keluarga, tetangga, dan semuanya sehat semuanya. Selalu dalam lindungan dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Bunda akhiri sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.